What's up everyone? Kembali lagi dengan Tata di sini di channel yang akan membahas film update, unik dan keren tentunya. Nah, di kesempatan kali ini kita bakal mereview alur cerita dari film yang berjudul Pandemic yang dirilis di tahun 2016. Pandemic adalah film thriller fiksi ilmiah Amerika yang disutradarai oleh Jon Sweet dan dibintangi Rachel Nichols. Film ini menceritakan tentang tim penyelamat terakhir di dunia mencoba menyelamatkan kepunahan manusia dari sebuah virus berbahaya yang membuat mereka menjadi kanibal dan saling memakan satu sama lain. Pasti kalian penasaran kan dengan aksi keren tim penyelamat ini? Oke, langsung aja lenturkan badan, jernihkan pikiran karena video ini padat hiburan. Selamat menyaksikan. Film ini dimulai dengan memperlihatkan sebuah dokumentasi berupa foto dan video dari sebuah keluarga yang terdiri dari istri bernama Rebecca, suami bernama David, dan anak mereka bernama Megan. Terlihat kalau mereka adalah keluarga yang bahagia. Setelahnya, kita pun langsung beralih dengan Rebecca yang sedang berada di dalam ruangan. Tak lama kemudian, Rebecca mencoba menghubungi anaknya. Tapi sayangnya, panggilan Rebecca pun lagi-lagi tidak terjawab, yang akhirnya membuat Rebecca semakin sedih. Di sini, Rebecca sempat melihat sebuah ID card yang akan digunakan untuk menjemput anaknya. Lalu, film Pandemic pun baru dimulai. Setelahnya, Rebecca sudah bersama dengan seorang dokter yang bernama Greer. Nah, di sini pun diketahui kalau seluruh kota sedang dilanda pandemi virus pila yang dikatakan sangat berbahaya. Karena dari itu, Rebecca ini menyamar menjadi Dr. Lauren dengan menggunakan ID card yang sebelumnya dipegang Rebecca. Maksud tujuan Rebecca menyamar menjadi Lauren agar bisa menjemput anak dan suaminya yang masih berada di zona merah. Kemudian, Greer memberikan beberapa APD sambil menjelaskan misi dan peraturan yang harus Rebecca patuhi untuk bisa pergi ke lokasi penyelamatan. This is the interesting stage, the hibernation stage. This is where the infected are brought for research. Ketika dirasa persiapan dan peraturan bisa dipatuhi, Rebecca pun bersiap berangkat dengan 3 orang lainnya dan mereka tergabung dalam tim 314. Di sana ada Gunnar, Dennis, dan Weller. Tak berapa lama, berangkatlah mereka untuk menjalankan misi berbahaya mereka. Beberapa saat kemudian, sampailah mereka di gerbang perbatasan yang diketahui banyak manusia zombie di luar sana. Dan benar saja, ketika gerbang itu dibuka, ini yang terjadi. Untung saja, setelah pertempuran sengit dengan para zombie itu, mereka pun berhasil selamat tanpa harus mengalami luka sedikit pun. Tapi tiba-tiba, seorang zombie muncul dan mencoba menyerang mereka. Lalu mereka melanjutkan perjalanan dengan melewati jalan kota, dan terlihat kalau keadaan di sana sedang tidak baik-baik saja. Sampai pada akhirnya, perjalanan mereka pun harus terhenti karena ada seorang wanita di tengah jalan dengan keadaan panik. Wanita itu pun memohon agar tim 314 menyelamatkannya. Karena tak ingin mengambil risiko, Rebecca pun berniat untuk memeriksa wanita itu apakah dia terinfeksi atau tidak. Untung saja wanita itu negatif dari virus apapun. Tapi sayangnya ketika mereka akan pergi, kaki wanita itu malah terjebak. Gunnar pun menyadari kalau itu adalah jebakan dan memaksa teman-temannya untuk kembali ke dalam bis. Lalu kemudian, akibat kejadian itu, Gunnar pun sempat kesal dengan Rebecca yang sok pahlawan mau menyelamatkan wanita itu. Bahkan di sini pun terlihat kalau Gunnar mengalami luka di pundaknya. Mereka melanjutkan lagi perjalanan. Dan terlihat kalau semua warga kota sudah terinfeksi virus pila. Tiba-tiba pandangan Gunnar teralihkan ke sebuah bis sekolah.
Karena dari itu, Gunnar pun memaksa Weller untuk berhenti. Bahkan, Gunnar pun sampai mengancam, karena awalnya Weller menolak perintah Gunnar itu. Kemudian, Gunnar mulai menyisir jalan dan masuk ke dalam bis itu dengan hati-hati. Sampai pada akhirnya, Gunnar pun menemukan apa yang dia cari. Iya, ternyata istri Gunnar, yang merupakan anggota tim 313, sudah tidak bernyawa di bis itu. Ketika sedang menunggu di mobil, secara mengejutkan, Rebecca langsung diserang 2 zombie yang menyeretnya ke tengah jalan. Tentu saja, teman-temannya tak diam begitu saja dan berusaha untuk menyelamatkan Rebecca. Film berlanjut dengan mereka yang sudah berada di dalam sebuah bangunan. Terlihat kalau Rebecca sedang mengecek di dalam toilet. Sampai saat dimana ia pun menemukan seorang pria yang sudah tak bernyawa. Lalu Rebecca langsung memeriksa kantong pria itu dan menemukan sebuah handphone. Tak menunggu lama, Rebecca pun langsung menghubungi anaknya. Untungnya di sini panggilan itu dijawab oleh Megan dan dengan perasaan sedih, Rebecca pun berjanji kalau dia akan datang menjemputnya. Setelah itu, mereka semua sudah berada di sebuah ruangan dan di sana ada seorang wanita yang sangat misterius. Tak lama, mereka pun mendekatinya dan ternyata wanita itu habis melahirkan. Dengan penuh harap, wanita itu pun memohon agar tim 314 pergi dengan membawa bayinya. Tapi ketika mereka melihat bayi itu, mereka pun tak jadi membawanya. Tiba-tiba, wanita itu menjadi agresif dan ini yang dilakukan Weller. Tim 314 sampai lagi di ruangan yang lainnya dan terlihat banyak mayat yang bergelimpangan. Merasa kalau tak ada lagi yang bisa diselamatkan, mereka pun memutuskan untuk kembali. Tapi, belum juga pergi dari sana, para zombie pun bangkit dan menyerang mereka. Jelas saja, tim 314 melakukan perlawanan sehingga membuat banyak pembantaian ke zombie-zombie itu. Dikarenakan jumlah mereka semakin banyak, tim 314 pun terpojok di dalam sebuah ruangan. Karena tak ada pilihan, Dennis dan Rebecca nekat lompat dari jendela. Sementara Gunnar masih berusaha menahan manusia pemakan daging itu. Sampai pada akhirnya Weller berhasil keluar, tapi tidak dengan Gunnar yang menjadi makanan para zombie. Melihat kejadian itu, Weller pun sangat ketakutan dan memilih meninggalkan Dennis dan Rebecca. Tak terasa, waktu berlalu dan hari pun mulai gelap. Sementara Dennis dan Rebecca masih bersembunyi di sebuah gedung untuk menunggu pertolongan datang. Ada momen ketika Dennis menunjukkan foto anaknya yang sudah mati ke Rebecca dan menceritakannya dengan penuh kesedihan. Mendengar itu, Rebecca juga menceritakan soal anaknya yang masih hidup dan berencana akan menjemputnya. Sampai pada akhirnya, Rebecca pun mengaku kalau dia sebenarnya bukan Dr. Loren seperti yang mereka kira. Dan maksud tujuan Rebecca bergabung ke tim 314 hanya untuk menyelamatkan anaknya. Mendengar itu, Dennis pun sempat marah. Dan sampai pada akhirnya, Dennis pun memutuskan ikut bersama Rebecca untuk menjemput anaknya. Rebecca dan Dennis berniat untuk mencari persediaan air dan senjata untuk mereka bawa. Secara mengejutkan, sosok zombie menyeramkan muncul dan langsung menyerang mereka. Kejar-kejaran pun terjadi di antara mereka, sampai pada akhirnya Rebecca pun terpojok dan kemudian untung saja Weller kembali datang menyelamatkan mereka. Setelahnya, mereka terhubung dengan seorang dokter dari tim 313. Dan dari obrolan mereka diketahui kalau mereka berencana pergi ke rumah sakit untuk menjemput dokter itu serta 8 orang lainnya yang berhasil diselamatkan. Dikarenakan luka yang diderita Weller, ia pun membuka semua kostum APD-nya untuk meyakinkan Dennis dan Rebecca kalau dia tidak terinfeksi virus itu.
Setelahnya, mereka mulai bergerak untuk menuju ke rumah sakit yang mereka maksud. Tapi ada momen ketika Dennis malah sibuk mencari foto anaknya yang terjatuh. Dan secara mengejutkan, sebuah mobil langsung menabraknya. Rebecca yang melihat mencoba menolong Dennis yang ternyata sudah menjadi makanan para zombie. Kemudian sampailah Rebecca dan Weller di parkiran rumah sakit. Di sana, mereka bertemu dengan dokter tim 313 dan beberapa orang yang berhasil ia selamatkan. Ada momen ketika Rebecca lengah langsung dihajar oleh dokter itu. Nah, di sini dokter itu berkata kalau dia tahu sebenarnya Rebecca bukan dokter Lauren. Dari karena itu, dokter itu pun pergi sambil membawa senjata mereka. Tak lama setelahnya, Rebecca dan Weller pun mencoba menggunakan mobil yang lain. Di saat yang bersamaan, zombie-zombie muncul dan menyerang mereka. Untungnya mereka berhasil pergi dari serangan brutal itu. Beberapa saat kemudian, sampailah mereka di rumah Rebecca. Di sini, Weller menyuruh Rebecca untuk menjemput anaknya. Sementara ia akan menunggu di luar. Terlihat kalau keadaan rumah Rebecca sangat gelap. Dan setelah mencari cukup lama, akhirnya Rebecca menemukan Megan yang sudah lemas karena tak makan berhari-hari. Rebecca sempat memeriksa tubuh Megan dengan sebuah alat. Dan Rebecca pun berkata kalau Megan tidak terinfeksi. Tapi ketika Rebecca sedang berada di sebuah ruangan, Rebecca malah menangis. Karena ternyata Rebecca sudah berbohong dan Megan sebenarnya terinfeksi virus itu. Lalu Rebecca membuka bagasi mobilnya dan menemukan David. Bahkan Rebecca pun menemukan kamera yang berisi rekaman video perpisahan dari David. Karena dari itu, Rebecca pun semangat kembali untuk menyelamatkan nyawa anak mereka. Dengan tergesa-gesa, Rebecca pun membuka kostum APD-nya dan menyuruh Megan untuk menggunakannya. Setelahnya, mereka pun bersiap untuk pergi. Tapi sayangnya, Weller malah masuk ke dalam rumahnya karena zombie itu sudah menggila di luar sana. Sampai pada akhirnya, mereka pun terpojok dan berniat melewati jendela. Rebecca dan Megan berhasil selamat. Sementara Weller terkena gigitan dari zombie itu. Mengetahui kalau dirinya tidak akan bisa selamat, Weller pun menyuruh Rebecca pergi bersama dengan Megan. Tak menunggu lama, mereka pun langsung berlari ke mobil ambulans dan setelahnya mereka pergi dari sana. Kemudian, sampailah mereka di markas pusat untuk mengobati Megan. Dikarenakan saat itu juga para zombie sedang menggila, para petugas yang berjaga pun mengira kalau Rebecca adalah zombie. Dan dari karena itu, Rebecca pun harus tertembak. Film pun ditutup dan seorang petugas yang melaporkan ke Greer kalau Dr. Lauren berhasil selamat. Padahal kita tahu kalau Lauren atau Rebecca baru saja dia bunuh. Dan kemudian, film pun berakhir. Oke, itulah rangkuman alur cerita dari film Pandemic. Gimana menurut kalian film ini? Ya udah, jangan lupa tulis di komen ya kalau kalian suka dengan film ini. Dan sekali lagi kita ingatkan, karena ini hanya spoiler, demi kenyamanan silahkan kalian nonton sendiri filmnya. Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.